Oke, kembali lagi dengan pembahasan soal video oleh Piwiki. Nah, untuk soal kali ini kita akan membahas soal tentang efek Doppler pada gelombang suara. Gitu. Untuk soalnya, mari kita baca terlebih dahulu. Dua buah kereta bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing adalah 30,5 meter per second relatif terhadap tanah. Salah satu kereta membunyikan peluit dengan frekuensi 500 Hz. Dengan kecepatan suara di udara adalah 343 meter per second. Untuk soal pada bagian A, ditanyakan berapa frekuensi yang ditangkap oleh kereta pendengar jika udara di sekitar kereta tidak bergerak atau tidak ada angin. Gitu. Oke, mari kita bahas secara analitis dulu soalnya seperti apa. Jadi kita punya dua buah kereta, misalkan ini kereta pertama. Nah, ada kereta kedua yang merupakan membunyikan peluit. Jadi kita bisa nyatakan kalau kereta kedua ini sebagai sumber suaranya. Gitu. Dan mereka bergerak mendekat dengan masing-masing kecepatan 30,5 meter per second. Itu. Kecepatan suara di udara itu 343 meter per second. Nah, kereta yang ini membunyikan suatu peluit. Jadi kita misalkan yang berada di kereta pendengar akan mendengar peluit itu, tergantung dengan konfigurasi yang berada pada di soal ini. Pada bagian A kita disuruh menghitung frekuensi yang akan ditangkap oleh kereta pendengar jika udara di sekitar kereta tidak bergerak atau tidak ada angin, gitu. Nah, angin sendiri berperan sebagai penghantar atau bisa menghambat atau mempercepat suara yang ditangkap oleh kereta pendengar. Untuk bagian A kita akan tinjau dulu kasusnya jika tidak ada angin gitu. Maka ini akan menjadi soal efek Doppler biasa yang cukup sederhana gitu. Jadi untuk efek Doppler sendiri itu merupakan ada hubungan dari efek Doppler yang sudah sering kita kenal. Oke, sorry kepotong. Nah, kecepatan V di sini adalah kecepatan suara gitu. Nah, dan Vp ini adalah kecepatan pendengar. Dan Vs merupakan kecepatan sumber. Gitu. Konfigurasi untuk plus minusnya ini penting. Untuk yang Vp, nilai Vp akan plus jika dia pendengar mendekat. Nah, jika minus dan sebaliknya. Kalau minus ya berarti sebaliknya. Jadi kalau misal pendengarnya dia menjauh, tandanya akan minus. Gitu. Nah, untuk Vs itu kebalikan dari Vp. Dia akan plus jika sumber menjauh. Dan sebaliknya juga. Gitu. Jadi ini yang perlu diingat, dia plus untuk pendengar jika mendekat dan sebaliknya dia plus untuk sumber jika menjauh dan sebaliknya juga. Gitu. Nah, jadi karena kita punya konfigurasi keduanya ini pendengarnya itu mendekat dan sumbernya itu menjauh, maka kita dapatkan kalau rumus efek Dopplernya adalah F dikali V plus Vp per V minus Vs. Plus untuk pendengar karena dia mendekat dan minus untuk sumber karena dia juga mendekat gitu. Nah, ini untuk rumus efek Doppler yang kita punya gitu. Nah, sekarang mari kita coba memasukkan informasi yang ada di soal gitu. Di soal dibilang kalau frekuensi yang terdengar awalnya itu 500 Hz gitu. Kecepatan udara sendiri itu 343 dan kecepatan pendengar 30,5 gitu. Pun yang di bawah 343 dikurang 30,5 karena kecepatan sumber juga 30,5. Jika kalian hitung ini, kalian akan mendapatkan nilai frekuensi yang didengar oleh pendengar yang berada pada kereta pendengar itu sekitaran 597,6 Hz. Gitu. Nah, ini untuk yang bagian A. Gitu. Bagaimana dengan bagian B? Gitu. Mari kita baca dulu yang bagian B. Yang bagian B menyatakan berapa frekuensi yang ditangkap oleh kereta pendengar jika terdapat angin berkecepatan 30,5 meter per second dengan arah menuju kereta sumber. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai konfigurasi yang tadi, perbedaannya sekarang adalah ada arah angin yang mengarah ke sumber. Gitu. Jadi di sini ada angin dengan kecepatan 30,5, dia mengarah ke sumber. Kalian bisa lihat dari konfigurasi yang kita gambarkan, jika kalau kecepatan suaranya, ini kan suara kan melaju ke sana,
suara melaju ke sana, tapi angin bergerak searah sebaliknya. Jadi kita bisa nyatakan kalau si angin ini itu menghambat si suara untuk melaju gitu. Nah, karena si angin ini akan menghambat suara melaju, maka kita punya kalau kecepatan suara yang di udara ini sejatinya akan berkurang karena ada angin. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tuliskan efek Dopplernya, itu kecepatan suara itu menjadi kecepatan suara efektif karena efek dari si angin tersebut. Nah, jadi sejatinya kecepatan suara di udara yang akan kita punya itu akan lebih rendah dari kecepatan suara di kecepatan suara di udara jika tidak ada angin gitu. Jadi kita bisa tuliskan kalau misalnya V aksennya di sini adalah kecepatan suara di udara karena ada angin, maka dia akan berkurang gitu. 30,5 meter per second gitu. Jadi kalau misalnya kita tuliskan untuk soal bagian B ini itu F aksen sama dengan F dikali 343,5 dikurangi 30,5 plus VP nya juga 30,5 gitu. Nah, untuk yang bawah juga sama gitu, kecepatan suara efektif itu 343,5 dikurang 30,5 dikurang 30,5 gitu. Jadi kita dapatkan kalau misalnya F aksennya itu adalah 500 dikali 343 per 343 min 61 gitu. Nanti kalau misal kalian hitung, kalian akan dapatkan nilai F aksennya itu sebesar 608,16 Hz. Nah, ini untuk kasus jika anginnya bergerak ke arah sumber gitu. Sekarang gimana untuk yang bagian C jika anginnya bergerak menuju pendengar? Gitu. Nah, kita pakai konfigurasi yang sama lagi. Nah, karena si anginnya sekarang bergerak menuju pendengar, jadi anginnya akan bergerak ke sana. Gitu. Kalian bisa lihat sendiri dari konfigurasinya, angin ini akan semakin membuat kecepatan suaranya itu bertambah karena seolah-olah si suara itu akan didorong oleh angin gitu. Jadi perbedaan dengan yang tadi adalah kecepatan suara efektif yang kita punya itu akan lebih tinggi gitu. Jadi kita punya tadi rumusnya F aksen sama dengan F dikali V aksen plus VP. V aksen min Vs dengan V aksennya sekarang adalah 343 plus 30,5 gitu. Jadi perbedaannya di sini gitu. Nah, mari kita selesaikan soalnya. Jadi F aksen sama dengan 500 dikali 343 plus 30,5 plus 30,5 gitu. Yang bawah berarti 343 plus 30,5 minus 30,5. Ini habis ya. Jadi kita dapatkan kalau F aksennya itu 500 dikali 343 plus 61 per 343 itu. Kalian akan dapatkan jika dihitung itu frekuensi yang terdengar oleh kereta pendengar itu sekitar 588,92 Hz gitu. Nah, jadi ini soal jawaban untuk soal yang C dan soal yang terakhir. Terima kasih sudah mendengar. Kita kembali lagi dengan pembahasan soal PWQ yang lain.